Kalau kita baca ini kitab-kitab ulama yang dibuat pada era-era dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, orang tak sholat sekali karena 2 kali 3 kali udah suruh tobat apa, itu halal darahnya itu boleh dibunuh. Masih suka debat soal maulid lah, itu bid'ah atau tentang tahlil atau apa, bahkan tentang tata cara sholat pun, umpamanya tentang tahiyatnya ada yang gerak-gerak, ada yang ini, sering kali ribut. Tentang kunut subuh aja banyak ribut, padahal yang salah yang nggak sholat subuh kan. Nah, sebagai pemuda yang beragama gitu, bagaimana menyikapinya sehingga mampu untuk menjadi orang yang beragama dengan riang gembira? Rumusnya beragama riang gembira itu gampang. Apa itu? Dalam memegang satu ajaran itu pada intinya nggak usah terlalu kuat dan nggak usah kayak kita megang pedang gitu. Jadi jangan terlalu kuat dan jangan pula terlalu lemah. Kalau terlalu kuat kita akan kaku tuh pakai pedang. Tapi kalau terlalu lemah, pedang akan mudah dijatuhkan. Pada intinya dalam megang doktrin-doktrin agama itu tidak usah terlalu kencang. Karena kalau terlalu kencang kita pegang, kita akan buta babi nanti. Bener tuh. Boleh dikatakan harus dinamis, enggak? Makanya syarat dinamis adalah megangnya jangan terlalu kuat, jangan terlalu lemah gitu. Karena kalau terlalu kuat, kaku, bisa siapapun bisa kita bantai dengan ajaran agama kita gitu. Mamanya sikit-sikit kan kalau kita baca ini kitab-kitab ulama yang dibuat pada era-era dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, orang tak sholat sekali karena 2 kali 3 kali udah suruh tobat apa, itu halal darahnya itu boleh dibunuh. Ninggalin Jumat dengan sengaja boleh dibunuh. Tetapi itu kalau kita pakai ajaran itu habis kita membunuh bunuh semua, ya kan? Yeah, Tapi kalau kita megangnya dengan santai gitu, megangnya dengan santai, itu ya udah pertengahan saja, jangan terlalu ini. Yang kalau belum bisa sholat ya ngapain ya, nggak apa-apa, kita doakan saja. Yang penting kebenaran itu harus tetap ditegakkan. Kebenaran tak pernah terhenti untuk disuarakan itu, apalagi kebenaran agama ya akan terus disuarakan, akan terus disuarakan di mana-mana tuh, bahkan di podcast ini. Nah, jadi agar riang gembira dalam beragama ya itu harus dinamis ya kan, dalam hal apapun gitu, baik dalam menelan informasi, dalam mempelajarin ilmu pengetahuan apapun. Jadi pribadi yang santai itu kupikir udah cukup untuk jadi modal kita itu akan terus bahagia gitu. Walaupun tidak ada duit. Itu terlepas dari itu kan, karena kan perbicaraannya bagaimana beragama dengan riang gembira. Ya kita jadi beragama ya santai-santai saja gitu, Pak. Jadi pada intinya gini, saya mau katakan sesuatu ini penting, sempat terpotong tadi. Bahwa pada intinya kenapa banyak orang yang beragama, mereka mengaku beragama tapi pemikirannya gersang. Pemikirannya gersang tuh maksudnya sedikit-sedikit kepanasan atau apa, itu karena mereka pertama terlalu teguh dalam memandang lapisan-lapisan luar agama. Terlalu sering bersibuk gitu, terlalu sering bersibuk. Saya pikir kita tidak perlu sibuk-sibuk lah gitu untuk sekadar menghakimi kreativitas orang atau apa, karena dia akan tenggelam dengan sendirinya. Makanya ini spiritualitas tuh tadi yang sangat penting tuh kalau dalam beragama, apalagi di zaman sekarang ini susah. Spiritualitas tuh karena dia akan membuat orang beragama itu makin dewasa. Makanya spiritualitas itu dikatakan oleh banyak peneliti kan, spiritualitas itu sebenarnya tidak punya jenis kelamin. Artinya tak punya status, tak punya identitas agama dia. Siapapun yang penting dia mau berbuat baik akan dibenarkan oleh seluruh ini. Kayak umpamanya orang melakukan tindakan-tindakan volunteristik ataupun tindakan-tindakan kedermawanan, filantropis, mereka itu kan ada orang tak beragama tapi suka nyumbang, ada apa. Dalam sudut pandang kacamata sosial itu bagian daripada spiritualitas modern. Nah itu yang dimaksud dengan spiritualitas modern itu adalah spiritualitas yang mampu melampaui berbagai identitas agama, sehingga bukan lagi dalam kehidupan yang sangat global ini, bukan lagi orang itu diukur apa agama. Ya seperti yang dikatakan oleh Gus Dur gitu ya. Kalau kau mampu untuk berbuat baik, orang tidak akan menanya apa agamamu. Oh benar. Iya kan? Iya benar banget tuh. Itu foto Gus Dur tuh. Dia lagi dengar. Nah ngomong-ngomong masalah agama gitu loh.
Teman-teman, saya sebenarnya pengen ngasih ini nih nanti untuk menonton. Ini buku Beragama dalam Kebingungan. Tulisan Kiai Sani ada 2 buku. Nah, saya akan sedikit mengupas ini yang ada kaitannya dengan bagaimana beragama dengan riang gembira gitu. Sedangkan judul bukunya adalah kontra nih dengan topik pembicaraan kita hari ini, yaitu Beragama dalam Kebingungan. Saya sengaja Pak Kiai. Di bukunya Bingung Beragama, pembicaraan hari ini saya pancing untuk bicara tentang bagaimana beragama dengan riang gembira. Ini satu hal yang paling penting nih. Apa? Benang merahnya apa sih sebenarnya? Saya tidak tahu. Gue pikir karena apa? Sekarang beragama dalam kebingungan, sedangkan yang dibicarakan beragama dalam penuh riang gembira. Karena banyak orang yang sekarang bingung cari kegembiraan dalam agama. Itu saja jawabannya. Simpel sekali ya. Jadi susah mencari kegembiraan dalam beragama. Kita pun susah, Bang. Orang yang benar-benar beragama dalam riang gembira itu salah satunya kayaknya begini nih. Dalam melaksanakan tuntunan-tuntunan ajaran-ajaran agamanya, mereka itu terlepas dengan manusia. Terlepas dengan manusia itu maksudnya gini. Mereka kalau dalam bahasa sufi gitu, mereka udah manunggal ingkau pulau Gusti. Jadi artinya orang-orang yang benar-benar ini, yang mereka udah tak lagi sibuk. Kan kita sekarang lihat dengar banyak orang yang masih suka debat soal maulid lah, itu bid'ah, atau tentang tahlil atau apa. Bahkan tentang tata cara sholat pun, umpamanya tentang tahiyatnya, ada yang gerak-gerak, ada yang ini sering kali ribut. Tentang kunut subuh aja banyak ribut. Padahal yang salah yang nggak sholat subuh kan. Tapi yang ribut tuh soal kunut, pakai hadis ini. Tapi pada dasarnya kalau orang udah sampai pada satu tahap bahwa yang paling penting dari sekadar perdebatan itu adalah substansi dari sholat itu. Umpamanya dia memahami apa maknanya Fatihah, maknanya ruku, maknanya ini selesai masalah. Makanya kalau semua orang muslim di dunia, tahu dirinya Indonesia ini adalah sufi, selesai masalah. Dan tahu dirinya adalah orang yang tidak pernah mencapai kehidupan, mencapai kebenaran ya. Kalau orang yang, karena di Al-Fatihah sendiri itu ihdinas syiratal mustaqim ya. Ya kan? Yang 17 kali kita satu hari itu, yang ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang benar gitu. Iya, betul. Nah itu esensinya bahwa manusia selagi di sini memang tidak akan benar-benar menemukan ujung kebenaran itu gitu loh. Artinya bahwa jalan menuju Tuhan itu kerap kali kita rubah. Tanpa sadari kita sering kali rubah gitu. Artinya kita udah merasa berada di jalan yang lurus, tapi sometimes itu diingatkan lagi itu kan. Iya, sometimes juga akan bisa terjerumus gitu. Bisa terjerumus, umpamanya kayak ada orang mempermasalahkan umpamanya ini apa sih suka berbuat dosa, padahal dia sedang berbuat dosa dalam satu sisi. Artinya jangan terlalu pede dengan amal ibadah sendiri lah gitu Bang. Jangan terlalu pede. Kayak sama kayak orang gibah gitu ya. Iya. Aku tuh enggak suka dengan Sela gitu kan, karena dia tuh suka nak ngomongin orang. Enggak, kau barusan nih ngomongin Sela loh. Iya kan? Jadi apa tuh, jeruk makan jeruk lah. Enggak tahu. Aku sering ketemu kawan-kawan kayak gitu. Oh iya. Itu yang bikin dia sengsara. Ya aku turut prihatin lah kalau abang suka gitu. Tapi aku pernah enggak kayak gitu? Sering ya ngomongin pemerintah gitu di sarang itu. Nah, apalagi sekarang ini kan ngobrolin wasara sini, ngobrolin. Jadi kalau itu padahal kita sendiri jadi sekarang ada kebijakan dari Kemenak nih. Dan itu juga yang membuat tak usai nih kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenak. Ya salah satunya ini tadi pagi saya baca itu tentang khotbah Jumat yang diatur. Gimana tuh? Judul khotbahnya yang akan diatur gitu. Namun Kemenak sendiri, dari pihak Kemenak sendiri mengatakan bahwa kami tidak mengatur. Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat dalam sejarah panjang persentuhan antara para ulama dengan negara, itu menarik kalau kita lihat. Karena memang dari sejak zaman dinasti Bani Umayyah, kalau kita belajar LKS dulu kan, ada beberapa ulama yang memang artinya disertifikasi oleh negara, oleh kekuasaan. Udah sertifikasi ulama itu udah pernah terjadi sejak zaman dulu kala gitu, Bang. Maksudnya zaman dahulu kala pada zaman onta.
Itu udah terjadi yang namanya sertifikasi ulama. Saya kasih contoh begini. Dulu abad 4 Hijriah. Abad 4 Hijriah itu semua orang itu rajin untuk ilmu. Karena apa? Ada kecenderungan gini. Dulu siapa di antara mereka yang paling pintar penguasaan ilmunya, mereka bisa jadi pegawai negeri. Nah gitu loh. Jadi mereka berlomba-lomba mendalami Al-Quran, mendalami fikih, mendalami hadis. Agar apa? Salah satunya biar jadi pegawai negeri. Kalau bahasa waktu itu ya. Pegawai negeri. Bahasa Arabnya itu pegawai negeri gitu. Jadi salah satu tujuannya itu. Makanya banyak orang yang frustasi. Sampai ada fenomena gini. Fenomena jual ayat kan juga terjadi pada abad 4 itu. Jual hukum juga terjadi pada saat itu. Jadi karena banyaknya orang-orang yang menuntut agama, kemudian sedangkan stok yang disiapkan negara, slotnya itu cuma beberapa. Yang bisa jadi hakim, bisa jadi pemutus, bisa jadi mufti, itu cuma slotnya beberapa. Sedangkan jumlah pelajar Islam itu makin banyak. Akhirnya mereka sebagian membuka yang namanya bisnis hukum. Ini benar-benar kejadian. Jadi mereka diam di pinggir-pinggir pasar, kemudian nanti orang di situ berdatangan minta fatwa ke dia. Satu fatwa ada harganya tuh. Kalau kasus tergantung harga. Bener. Kalau umpamanya duitnya yang dikasih fatwanya itu kayak apa sih sebenarnya? Haram gitu kan. Tapi kalau duitnya banyak, bisa halal tuh. Itu kan benar terjadi. Bisa request gitu. Iya, bisa. Di abad keempat Hijriah zamannya terjadi. Ya abad keempat itu zaman dinasti Bani Umayyah gitu lah. Bani Umayyah ya. Jadi udah terjadi yang begituan gitu. Udah terjadi pada zaman Umayyah, Abbasiyah. Udah terjadi yang namanya jual beli ayat di tengah-tengah pasar itu udah terjadi. Bahkan Jual beli fatwa gitu ya. iya. Mereka bener-bener dikasih inilah. Yang penting Apakah bilang sama halal fatwa seperti itu yang sering dikeluarkan oleh fatwa MUI di Indonesia gitu? Ada by request. Aku enggak berani MUI. Jangan mancing aku untuk wibah lah. Karena kita enggak tahu juga apa yang terjadi di sana gitu. Tapi sependek keikutsertaanku, walaupun aku bukan peserta tetap, tapi sering kali ngopi dengan orang-orang MUI, ngopi tok gitu. Kadang-kadang cari nasi bungkus, kalau mereka tengah rapat saya datang gitu. Dan pada intinya proses ininya mereka rasional sih. Tampak luarnya rasional gitu, artinya Tampak luarnya ya, oke. Iya, bener tuh. Jadi artinya ketika mereka punya proyek untuk menghalalkan satu jenis makanan, mereka lakukan riset. Sampai umpamanya pemotongan ayam halal apa enggak yang di pasar tuh. Saya tahu Pak Wajidi dulu, dosen saya itu, beliau langsung turun jam 3 subuh. Turun ke lokasi dengan tim MUI untuk ngecek keabsahannya. Keabsahan pemotongannya. Pemotongannya kayak gimana, sistemnya kayak gimana, sehingga baru kemudian mereka melakukan evaluasi, musyawarah, kemudian baru dia mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Tapi pada intinya mereka turun langsung sih gitu. Dan tidak semua gitu. Kemarin saya bukan kemarin, tahun 2018 saya pernah ikut diajak kawan di acara MUI rapat. Karena di situ ada berapa ya, 5 atau 6 produk yang minta disertifikasi halal. Jadi mereka tuh Produk UMKM, bukan? UMKM, ada juga produk ini satu lembaga jasa ramal. Jadi ada satu lembaga, jadi dia itu ngakunya adalah asosiasi paranormal, teater, psikiater gitu. Tapi di psikiater, tapi mereka juga mampu membaca kejiwaan dan potensi masa depan, rezekinya apa segala macam gitu. Itu saya baca proposalnya itu sekitaran 100 halaman. Itu dengan argumentasi ilmiahnya bahwa punya kami ini layak dapat sertifikat halal, kira-kira gitulah. Artinya kami benar-benar rasional nih. Artinya dalam ramal tuh bukan cuma di ramal-ramal asal gitu. Artinya kami benar-benar umpamanya dilihat dia dari gaya ininya, kayak ininya, potensi rezekinya kayak apa, jodohnya kayak apa, itu dari bentuk hidungnya. Ini dia tahu semua tuh. Tapi kemudian itu ditolak. Nah sebenarnya kan kemudian yang buat gembira itu beragama seperti itu aku rasa ya. Yang gimana? Yang kayak tadi barusan gitu. Jadi beragama dengan gembira gitu kan. Jadi nggak usah terlalu kaku gitu. Pelajari hal-hal yang dekat, hal-hal yang memang kau butuhkan dulu lah gitu. Misalnya kayak sholat, ya aku butuh sholat gitu. Aku butuh berwudu, aku butuh sholat, aku butuh berbuat baik dengan siapapun. Sebenarnya pada dasarnya untuk bergembira sesederhana itu gitu, dinamis gitu. Sebenarnya sosok yang paling riang gembira dalam beragama Rasulullah. Dia melaksanakan tuntunan agama itu dengan baik.
bahkan sangat berambisi untuk membuat orang itu benar. Makanya ayat terakhir yang turun ke Rasul itu menurut para ulama bunyinya gini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang bagi kalian semua satu rasul yang dia azizun 'alaikum, dia sangat merasa penderitaanmu gitu. Dia sangat merasa apa yang paling menderita dari dirimu tuh dia paling merasa. Kemudian di samping itu harisun alaikum, dia sangat berambisi agar dirimu selamat gitu. Sangat berambisi. Artinya seorang beragama yang baik ataupun orang yang agamanya penuh dengan keriang gembiraan adalah mereka yang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Empati. Ya, empati. Di sisi lain, dia juga ingin mengubahnya. Ini kira-kira gini bang maknanya. Kalau umpamanya ada orang yang kena keroyok di pinggir jalan, kemudian dia tak berdaya. Kemudian karena kita punya bela diri, akhirnya kita lumpuhkan musuh-musuhnya. Dia selamat. Kemudian kebesokannya lagi dia diteror lagi. Akhirnya dikeroyok lagi. Kita datang lagi jadi pahlawan. Dia selamat lagi. Itu pasti lebih baik gitu ya kalau seandainya kita ajarin silat jahat. betul Biar dia bisa bela diri seorang gitu. Nah pada dasarnya empati itulah merasakan apa yang orang lain rasakan ya. Ya dan ingin mengubahnya ke arah yang baik. Oke. Makasih ya Yu atas hadirnya. Makasih. Kita minum dulu ya. Silakan ya Yu. Makasih ya udah hadir ya. Terima kasih kawan-kawan. Ini luar biasa. Selamat siap. Akhir pekan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.